Mas Arya menanyakan bagaimana sih cerita tim tamu atau Bahrain sendiri dalam memberikan sambutan kepada timnas kita, kan begitu. Jadi, kalau menurut saya kurang sih. Kalau skala 10 dia berada di mana nih, Pak Marji? Ya, malah di bawahnya. Oh, di bawahnya? Oh ya. Oh, di bawahnya. Di bawahnya Arab di Saudi. bawahnya ya. Arab Saudi itu malah, mohon maaf aja nih, sedikit saya cerita. Buset. Permohonan serius PSSI pada FIFA agar lebih netral, sebaiknya FIFA saja yang menentukan pilihan wasit. Namun andai wasit tetap pilihan dari AFC, PSSI meminta agar wasit Alkaf kembali ditunjuk untuk pimpin pertandingan di GBK. Secara tegas, demi harga diri negara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan balas mengerjai timnas China dan Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Kayak sepak bola benar, 90 plus 6 sampai dengan 99. Itu tadi koreografi kan. Usai ditahan imbang dan terlempar di urutan kelima klasemen sebab kecurangan wasit dan kelicikan pemain Bahrain, Sintayong berjanji akan kerahkan seluruh pemain terbaiknya untuk habisi Bahrain di GBK. Saywer Sintayong pada Federasi Sepak Bola Bahrain, Federasi Bahrain diharap untuk bersiap terima catatan sejarah terburuknya di GBK. Jelang berduel kontra Jepang dan Arab Saudi, Sintayong telah menyusun starting line-up terbaik untuk meraih poin dari Jepang dan Arab Saudi, sekaligus mematangkan strategi permainan untuk menghancurkan Bahrain di Gelora Bung Karno. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Gimana sih cerita ya suasana tim tamu atau Bahrain sendiri dalam memberikan sambutan kepada timnas kita, kan begitu, kan itu kan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama begini, Federasi Bahrain, walaupun mohon maaf kalau menurut saya secara pribadi dan tim itu ada sesuatu yang ya boleh dikatakan tidak maksimal lah dalam memberikan pelayanan tamu lah. Berbeda kalau kita kan selalu kita selalu harus maksimal lah bantu mereka. Gimana ya kalau saya cerita nanti saya juga rasanya kalau belak-belakan saya ngomong begitu rasanya kan kok enggak bagus juga. Tapi jujur dalam hati saya, terutama kan kebetulan saya juga ditunjuk jadi manajer di situ kan, membawa anak-anak. Jadi segala sesuatu saya juga harus tahu kan. Jadi kalau menurut saya kurang sih. Kalau skala 10 dia berada di mana nih, Pak Marji? Ya antara 5-6 lah. 5-6. Jadi banyak ini dapat kabar-kabar. Iya. Kalau sama Arab Saudi? Arab Saudi itu malah di bawahnya. Oh, di bawahnya? Oh ya. Di bawahnya. Di bawahnya Arab Saudi. Ya? Arab Saudi itu malah, mohon maaf aja nih sedikit saya cerita. Kita jarak lapangan cuman taruhlah mungkin kalau normal itu mungkin 15 menit itu bisa ditempuh 1,5 jam tuh. Buset. Diuter-uter loh. Iya, diuter-uter kita. Diuter-uter. Polisi di sini jaga, kita belok enggak boleh. Jalan lagi sana enggak boleh. Jadi tiba-tiba banyak promotornya banyak. Ampun dah. Kita harus berantem dulu sama polisinya di sana. Waduh. Itu juga dikasih, ya sudah kita kalah. Udahlah, saya bilang sudah. Terus maunya gimana diikuti aja gitu. Ya gitu. Ya. Wah, kita baik banget Pak begitu. Waduh. Aduh, jauh lah ya kalau negara kita ini benar-benar kalau didatangi oleh tamu itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Bener. Sambutan di hotelnya, di bandaranya, semua ya. Sudahlah. Iya. Sudahlah. Kita sih harus ini loh Pak. Kita bantu-bantuin semua lah. Di bandara juga kita bikin pas semua. Gampang masuknya. Pernyataan mengejutkan, PSSI mengajukan keinginan pada FIFA agar pertandingan antara tuan rumah Indonesia kontra Bahrain kembali dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf di Gelora Bung Karno. Secara tegas, demi harga diri negara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan balas mengerjai timnas China dan Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Walau sudah berlalu pertandingan antara tuan rumah Bahrain versus timnas Indonesia ternyata masih menjadi berita trending internasional. Media lokal bahkan internasional masih menyorot aksi gila yang dilakukan oleh wasit Ahmed Alkaf, di mana wasit tersebut terlihat sangat mencolok membantu Bahrain dari segala keputusan gilanya sepanjang pertandingan hingga selesai.
Berbagai respon pun mulai berdatangan, dari luar negeri hingga dari dalam negeri, bahkan reaksi sakit hati itu juga dirasakan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sangat tidak terima harga diri Timnas Indonesia sudah diinjak-injak oleh permainan tuan rumah yang licik, bahkan didukung oleh kepemimpinan wasit yang curang. Hampir semua lapisan masyarakat masih merasa dongkol dan juga sakit hati dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf, di mana berkat bantuannya pada Bahrain, Indonesia justru gagal menang atas tuan rumah Bahrain yang seharusnya sudah terjadi. Padahal jika menang, Indonesia akan langsung naik ke posisi kedua klasemen, posisi yang berpeluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Namun akibat kecurangan wasit di pertandingan super penting itu yang berpihak pada Bahrain, membuat posisi Indonesia terlempar di urutan kelima klasemen. Akibatnya, Timnas Indonesia harus semakin bekerja keras lagi di pertandingan yang lebih berat selanjutnya. Yang pasti Ketua PSSI Erick Thohir juga tak mau harga diri Indonesia diinjak-injak di luar negeri. Erick Thohir akan melakukan berbagai cara untuk membalas perbuatan yang membuat Indonesia dirugikan pihak tuan rumah. Setelah mendapat beberapa perlakuan kurang enak, Erick Thohir mengatakan soal reaksinya saat Indonesia juga akan dicurangi atau dipersulit Timnas Cina. Menurutnya, jika Timnas Indonesia dikerjai di luar negeri maka kita akan balas mengerjai balik tim tersebut waktu bermain di Indonesia, dan itu harus dilakukan. Hal itu berlaku untuk China dan Bahrain, sebab mereka sudah mengerjai Indonesia di negaranya. Tak hanya akan ngerjai Bahrain dan China saja, Erick Thohir juga berharap, agar lebih adil, wasit Ahmed Alkaf sebaiknya bisa memimpin pertandingan di Gelora Bung Karno saat menjamu Bahrain. Jika itu terwujud, maka seluruh pecinta Timnas Indonesia akan jauh lebih lega, dan semua masyarakat Indonesia tentu ingin melihat, apa yang bisa wasit Alkaf lakukan jika memimpin pertandingan Indonesia kontra Bahrain di Gelora Bung Karno. Tidak hanya warga Indonesia, seluruh dunia tentu ingin melihat pemandangan itu. Bagaimana menurut Anda, apakah sebaiknya wasit Alkaf kembali memimpin pertandingan Indonesia kontra Bahrain di GBK? Silahkan beri masukan Anda. Usai ditahan imbang dan terlempar di urutan kelima klasemen sebab kecurangan wasit dan kelicikan pemain Bahrain, Sintayong berjanji akan kerahkan seluruh pemain terbaiknya untuk habisi Bahrain di GBK. Saywer Sintayong pada Federasi Sepak Bola Bahrain. Federasi Bahrain diharap untuk bersiap terima catatan sejarah terburuknya di GBK. Pernyataan mengejutkan Sintayong, usai menelan kekalahan dari China. Hal itu langsung dikonfirmasi olehnya seusai tiba di Indonesia. Kekalahan dari China, menjadi cambukan semangat pelatih asal Korsel tersebut, terlempar di urutan kelima klasemen sementara, membuat Sintayong berbenah, akan semakin mempertimbangkan keputusannya sebelum menurunkan starting line-up serta strategi permainan di atas lapangan. Melalui Sekjen PSSI Yunus Nusi, Ketua PSSI Erick Thohir akan mengadakan evaluasi mendalam untuk laga berikutnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Sintayong sudah menargetkan 4 poin di 2 laga, 1 poin saat menghadapi Jepang, dan 3 poin saat melawan Arab Saudi. Target tersebut terbilang cukup berat, pasalnya, Jepang juga berambisi untuk mengalahkan Indonesia di GBK demi mengamankan posisinya yang dirasa belum cukup aman, namun Sintayong bertekad, minimal meraih hasil imbang saat menghadapi Jepang di GBK. Untuk laga kedua melawan Arab Saudi, Sintayong lebih optimis untuk mengalahkan Saudi di GBK, pasalnya, besar kemungkinan, Kevin Dix sudah dapat bermain saat menghadapi 2 laga tersebut, benteng pertahanan akan semakin solid, tinggal mengasah lini depan, apalagi saat ini Arab Saudi tengah mempersiapkan pelatih baru untuk menggantikan Roberto Mancini yang terancam dipecat dalam waktu dekat. Hal itu semakin memperburuk pondasi skuad Arab Saudi, dan sebaliknya, Indonesia bersiap untuk mengatur strategi permainan menyerang saat menghadapi Arab Saudi. 4 poin yang jadi target Sintayong tersebut sebetulnya cukup berat, namun jika kita merujuk pada materi pemain Timnas Indonesia, bahkan market value-nya jauh lebih mahal dari Timnas Arab Saudi. Tentu hal itu semua merujuk pada kualitas setiap pemain, tinggal membangun chemistry lebih dalam lagi. Jika target 4 poin di 2 laga itu terwujud, posisi Indonesia tentu akan jauh lebih aman dan berpotensi menggeser posisi Bahrain bahkan Arab Saudi. Begitu murkanya Sintayong usai ditahan imbang Bahrain dengan cara yang kotor, Sintayong merasa kemenangan penting Indonesia dirampok oleh wasit yang bersekongkol dengan para pemain Bahrain. Sintayong mengatakan, saat menghadapi Bahrain, para pemainnya sulit menahan emosi,
skuad Garuda bermain tidak efektif sebab sudah dibelenggu rasa emosi. Sepanjang pertandingan wasit Alkaf selalu merugikan Indonesia. Bahkan jika pertandingan itu fair play, Sintayong yakin tim asuhannya dapat bermainan jauh lebih dari hasil skor 2-2. Sebelum Sintayong pulang ke Korea untuk beristirahat, Sintayong mematok kemenangan telak atas Bahrain di GBK. Sintayong berjanji akan menurunkan skuad terbaiknya di setiap lini, apalagi dari segi kualitas dan mental bertanding, Bahrain masih di bawah Indonesia. Sintayong berjanji akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri. Strategi menyerang total akan langsung diterapkan sejak babak pertama. Sintayong pastikan akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri. Sebab keram dan kekelahan, tidak ada pilihan lain untuk menumpas Bahrain dengan skor telak di GBK. Skuad Garuda dipastikan langsung mengurung Bahrain sejak awal hingga selesai pertandingan untuk menciptakan peluang bahkan gol sebanyak mungkin. Selain faktor di atas lapangan yang akan menggempur Bahrain, ditambah dengan sorak-sorai puluhan ribu ultras Garuda, hal itu tentu akan buat para pemain Bahrain frustasi hingga membuat banyak kesalahan sendiri. Rencana gila itu benar-benar akan diterap Sintayong, sebab saking murkanya Sintayong pada hasil laga yang tidak adil, menumpas Bahrain dengan kualitas permainan, itulah satu-satunya cara untuk diperlihatkan pada dunia. Sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara? Di dalam hati saya ingin buat suatu hari. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.